Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, siang ini saya diberi kesempatan untuk ikut bincang dalam webinar dari Kagama. Terima kasih yang terhormat Mas Ma'rufin sebagai moderator, demikian juga pimpinan Kagama maupun para narasumber yang telah memberikan data-data yang sangat luar biasa tentang Merapi maupun Rewetopi. Mungkin yang sedikit yang saya sampaikan sekedar melengkapi dan apa yang pernah kami lakukan yang nantinya bisa menjadi gambaran bagaimana kita mitigasi dan tadi living harmony with Merapi or Rewetopi. Saya share tentang dari Gunung Merapi ke Gunung Rewetopi mewujudkan strategi mitigasi dan adaptasi berbasis keilmuan. Tentu yang saya sampaikan keilmuan yang saya punya sangat terbatas, tapi ingin ikut berpartisipasi kita bincang tentang Merapi dan Rewetopi. Saya mengenal Merapi itu tahun 70-an ketika berkesempatan untuk ikut-ikutan naik Gunung Merapi melalui Kinarjo. Saya ketemu dengan Mbah Hargo, bapaknya Kang Marijan. Kami nyebut dengan Kang Marijan waktu itu. Kami naik dari Kinarjo, kami ngerti yang namanya Kawah Mati, dan kami naik ke puncak Merapi dan turun ke utara melalui Pasar Bubar. Ini sesuatu yang waktu itu tahun 76 bagi saya menjadi sangat baru. Dan pada 2-3 kali naik berikutnya, para pendaki gunung senang ke Merapi apa? Karena sering berubah. Ini yang kemudian menjadi satu kegemaran baik Merapi. Tapi memang saya setelah tahun 80-an dengan kondisi kesibukan jadi jarang naik gunung lagi. Tetapi pemahaman tentang Merapi memang kemudian dengan perkembangannya saya menjadi mengerti ketika Merapi gunung yang aktif tadi dengan sudah dibaca disampaikan beberapa sejarah yang luar biasa yang tadi disampaikan oleh para ahlinya. Nah, yang menjadi menarik itu erupsi 1994 ya. Yang tadi Nyuwun Sewu mungkin kurang banyak disinggung. Karena Pak erupsi 1994 22 November itu ambronya kawah ya. Ambronya kubah lava yang meluncurkan awan panas. Penduduk Torgo selalu yakin bahwa Torgo selalu aman dari ancaman Merapi karena ada Torgo. Tetapi saya baca itu karena dari awan panas yang guguran itu kemudian tertahan oleh material yang ada sehingga belok jatuh ke Kalimboyong yang dan Torgo Kaliurang disapu luar biasa 58 orang meninggal dunia. Saat itulah saya mulai mengenal bagaimana menolong orang yang terkena saya jaga di Sarjito, membantu evakuasi dan sebagainya. Kejadian ini sangat mendadak tanpa pernah ada peringatan sedikit pun dari pihak yang berwenang sejauh saya mengetahui. Siang hari tiba-tiba terjadi longsoran awan panas lurus gembel ke arah Torgo Kalimboyong ya, dan yang terjadi ini. Kejadian yang mendadak inilah yang menyadarkan banyak orang dan termasuk pemerintah untuk lebih memperhatikan aktivitas Gunung Merapi yang harus tersampaikan kepada penduduk. Pengalaman ini luar biasa. Karena kemudian baru 2 bulan sebelumnya kami membangun jaringan air di Dusun Tritis yang kemudian dengan pipa besi itu terkena awan panas, pipa besinya itu bisa belok-belok itu. Kami juga baru saja membangun sebuah SD di Dusun Tritis yang kemudian dari 7 gurunya 4 meninggal dunia. Pengalaman itu betul-betul tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Artinya apa yang kita lakukan? Karena yakin masyarakat itu bahwa Dusun Tritis itu daerah aman, tapi ternyata kemudian terjadi belokan wedus gembel yang mestinya turun ke Kali Kerasak, tertahan oleh materi sehingga belok ke Boyong dan Turgo. Ini satu pengalaman yang harus kita catat, perubahan ancaman Merapi yang sangat dinamis. Berikutnya, maka kita akan mitigasi Merapi dan adaptasi Merapi. Erupsi 94 kemudian memunculkan banyak kegiatan mitigasi, pembuatan jalur evakuasi, penyiapan barak pengungsian, dan sosialisasi ke masyarakat. Dari kemudian tadi seperti disampaikan adanya pemahaman wilayah KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Dengan adanya semacam ini masyarakat mulai sadar. Sehingga ketika erupsi 2010, sebelumnya di 2006 kan mulai Merapi menggeliat
Sehingga ketika apakah itu pengaruh gempa Jogja 2006 terjadi longsoran yang kita sering sebut dengan Gegerboyo. Yang kalau kita mendaki dari Kinarjo, kita akan merayap Gegerboyo, masuk Kawah Mati, dan bisa sampai puncak. Dengan adanya longsoran di Gegerboyo, maka terbuka tadi yang disebut adanya aliran yang terbuka pintu masuknya ke arah Kali Gendol. Dan ketika di akhir 2006 saya sowan ke Kang Marijan di apa Kinarjo, saya melihat sendiri sebuah jalan tol istilah saya dari puncak Kawah Merapi ke Dusun Kinarjo. Ini nampaknya sesuatu yang tidak tersampaikan dengan baik pada masyarakat. Buktinya kemudian ketika terjadi erupsi 2010 ada yang kemudian kita menjadi sangat menyesal. Nah, inilah yang saya sampaikan bagaimana mitigasi yang sudah diketahui itu tersosialisasi dengan baik. Tetapi saya juga tidak sepenuhnya menyalahkan Nyun Sewu Mbah Marijan yang sekarang kita menyebut Mbah Marijan. Karena Mbah Marijan waktu itu juga kemudian media itu maaf terlalu memuji-muji Mbah Marijan. Karena Mbah Hargo itu selama puluhan tahun menjadi juru kunci Gunung Merapi tidak pernah terkena sedikit pun apa api Merapi seperti itu. Beliau sudah naik ke seringkali untuk naik melakukan labuan. Kang Marijan pun waktu saya sebut yang sekarang kita sebut Mbah Marijan juga belum pernah terkena sedikit pun. Padahal beliau sudah seringkali naik Merapi. Tetapi perubahan longsornya Gegerboyo ini yang kemudian oleh masyarakat bahkan media tidak tersampaikan dengan baik secara ilmu kepada Mbah Marijan dan kawan-kawan. Bahkan sebuah media menulis dalam tanda kutip kesaktian Mbah Marijan yang kemudian mengerti betul sifat Merapi. Nah, inilah yang nampaknya menjadikan ketika erupsi 2006, 2010, 26 November, ini kemudian meskipun masyarakat sudah menyiapkan di sedemikian rupa, gedok tular di masyarakat termasuk MDMC menyiapkan poskonya di Pakem dan kemudian kita sosialisasi kepada masyarakat kemungkinan adanya letusan besar ya. Kedokteran masyarakat kita harus menyamankan surat-surat penting itu sudah waktu itu meskipun belum ada wujud tasyaga bencana kita mengajarkan masyarakat melakukan itu. Nah, tetapi menjadi menarik ketika Wapres Budiono meninjau kesiapan pengamanan Gunung Merapi, beliau menyampaikan Merapi erupsi boleh karena kita tidak bisa menahan. Tetapi jangan sampai terjadi korban. Karena semuanya sudah siap luar biasa 2010. Tapi kita tahu semuanya. Erupsi 26 November terjadi masalah di Kinarjo. Mbah Marijan dengan beberapa orang di situ kemudian meninggal dunia. Ini mengapa ini terjadi? Selalu menjadi pertanyaan. Itu terjadi Senin malam Selasa, Senin sore ya, Senin sore. Saya malam Selasa naik, tapi saya tidak bisa sampai ke Kinarjo karena dinyatakan tertutup. Meskipun waktu itu ada permintaan oksigen di bawah atas. Nah, inilah yang sampai sekarang saya masih berpikir karena kesalahan media memberitakan Mbah Marijan nggak mau turun sejauh saya pahami. Hari Sabtu malam Minggu saya ke pusat vulkanologi di Jogja, itu ada pertemuan membicarakan tentang bahaya Merapi. Saya mendengar dari salah seorang staf di kantor vulkanologi cerita pada saya, baru saja turun dari Kinarjo untuk membujuk Mbah Marijan turun, tapi beliau tetap tidak bersedia. Sehingga hari Seninnya terjadi erupsi pertama 26 November yang mengakibatkan Mbah Marijan dan beberapa orang di Kinarjo meninggal dunia. Inilah salah satu yang harus kita catat dengan baik. Perubahan Merapi yang sebelumnya itu tidak pernah menyentuh Kinarjo, ternyata pada saat menyentuh Kinarjo. Padahal pada 2007 ketika seorang relawan yang terpanggang istilah saya di bunker itu sudah menunjukkan bahwa awan panas akan turun melalui Kinarjo. Tetapi ini juga belum kemudian membuat masyarakat Kinarjo khususnya beberapa orang untuk segera turun. Meskipun yang lainnya sudah turun, tetapi Mbah Marijan bersama beberapa orang dan bahkan orang yang mau menjemput pun dan meninggal dunia. Ini erupsi 26 November dan kemudian ada batasan untuk segera evakuasi ring Merapi. Saya masih ingat betul ring Merapi 10 kilo yang kemudian membuat posko kami di Pakem harus segera pindah ya.
harus segera pindah. Sehingga kami pindah dari SMP Muhammadiyah Pakem ke STM yang arah-arah ke selatan sedikit. Ini menunjukkan bahwa memang kemudian selain yang di Kinarjo tidak ada korban, menunjukkan bahwa evakuasi pada saat yang tepat menjadi penting. Karena itu kemudian kita memahami. Jadi mitigasi itu mengetahui ancaman dan kita membuat sistem sehingga kita bisa menurunkan risiko bencana. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang sangat saya hormati. Erupsi 45 November 2010. Dari 26 November sampai 45 November kita melihat berbagai bentuk letusan Merapi maupun guguran awan panas. Tetapi kemudian kita tidak menduga. Memang pada tanggal 4 November malam saya dari rapat di Jogja menuju Pakem. Saya terkejut Pakem kok sudah sepi. Ternyata sudah ada instruksi semuanya harus turun ke jarak 15 km. Ya. Salah satu pos kesehatan kami yang ada di daerah mana ya atas Kalasan itu hari Rabu sore sudah kami turunkan karena sudah ada instruksi. Ini menunjukkan memang komunikasi yang sangat bagus peringatan. Nah, kami memang belum bisa memindahkan posko kami yang ada di STM Muhammadiyah karena sore itu baru kedatangan sekitar 300 sampai 500 orang yang kami evakuasi dari atas, ya. Dan kemudian erupsi besar yang terjadi sekitar pukul 1 dini hari, ya, sejauh saya mengamati, kami membawa 5 truk untuk kemudian turun dari Pakem sampai dengan perjalanan yang sangat lambat karena ada hujan pasir bukan lagi hujan abu. Ini yang menjadi menarik, ada 150.000 tadi disebutkan juga. Ringnya menjadi 15 km, penduduk harus mengungsi. Ini yang sering menjadi pertanyaan, kenapa harus 15 km ring Merapi? Padahal KRB 3-nya itu tidak harus ring. Saya masih ingat betul setelah kejadian kita evaluasi bersama Mbah Rono mengatakan memang dia mendapatkan informasi dari sahabatnya di Amerika yang dengan pencermatan satelit mengetahui akan ada potensi letusan hutan dan berapi. Yang waktu itu Mbah Rono menyampaikan kepada Bupati, tetapi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan. Nah, sehingga kemudian alhamdulillah masyarakat sudah turun, tetapi itu kemudian kenapa mesti ring Merapi? Sehingga 150.000 penduduk dan tentu ini kemudian menimbulkan kesulitan untuk menentukan tempat-tempat evakuasi pengungsian. Karena barak-barak yang dipersiapkan itu masuk ring 15 km. Ya. Sehingga kemudian masyarakat turun ke Jogja, Stadion Maguwo menjadi penuh, tempat-tempat ibadah baik gereja masjid menjadi tempat evakuasi termasuk kampus sekolah. Saya masih ingat waktu itu saya kebingungan membawa 500 orang ya sekitar 300 sampai 500 orang dari posko kami di sebelah barat Pakem. Karena kemana kami akan membawa yang dekat? Saya sempat berdebat dengan Bapak Bupati waktu itu, beliau menyarankan ke Stadion Maguwo. Saya katakan Stadion Maguwo itu tempat, beliau mengatakan 50.000 orang bisa masuk di Stadion Maguwo. Saya sempatnya ya, Pak, Stadion Maguwo itu 50.000 orang nonton sepak bola, tidak semuanya perlu kebutuhan ke belakang dan biologis. Tetapi kalau untuk tempat pengungsian, setiap hari orang mempunyai kebutuhan biologis, ini persoalan. Dan betul ketika Stadion Maguwo dipenuhi para pengungsi, maka persoalan water sanitary dan higienis menjadi persoalan yang tidak sederhana. Saya kemudian membawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang waktu itu belum digunakan dan kemudian pindah ke UMJ kami gunakan untuk itu. Artinya disinilah kita harus kemudian melihat belum kesiapan tempat evakuasi. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya karena wilayah luncuran awan panas yang terbesar ada ke Kali Gendol. Ini juga harus kita lihat. Maaf sebelumnya ya. Ya. Ini kemudian ketika erupsi ini yang Kali Gendol di Mbronggang, kenapa harus ada 200 orang yang terpanggang di situ? Padahal sosialisasi sudah disampaikan pada masyarakat.
yang ada di timur Kali Gendol. Turun kiri, turun kiri, turun kiri. Tetapi kenapa masyarakat kemudian di tengah malam itu setelah sampai Merunggang kok belok kanan? Karena perkiraan mereka nyebrang Kali Gendel akan ketemu Pakem, nanti dari Pakem pasti banyak kendaraan turun ke Jogja. Ini ya sesuatu yang sampai sekarang saya masih sangat menyesal. Sehingga 200 orang terpanggang di Merunggang yang kemudian ada dibuat monumen dengan batu yang besar. Ini untuk menunjukkan bahwa mitigasi yang tersampaikan kepada masyarakat belum sepenuhnya diterima dengan baik ya. Sehingga jumlah yang meninggal itu sangat banyak sekali. Di samping memang ada masyarakat yang terlambat untuk evakuasi sehingga meninggal di rumah atau mereka yang kemudian kita lihat beberapa tertutup oleh lumpur awan panas yang luar biasa. Nah, catatan ini namanya jadi pemahaman pelatihan bagi kita bagaimana kita mengatur sistem evakuasi sehingga menjadi mitigasi yang baik. Menjadi menariknya kalau istilah tadi living harmony with Merapi, adaptasi dengan Merapi. Pasca erupsi 2010 kami berdiskusi karena dan teman-teman yang kemudian menangani mereka yang harus mengungsi sekitar 50.000, menurut catatan kami Muhammadiyah atau MDMC menangani 50.000 pengungsi di berbagai sekolah Muhammadiyah ring Merapi, mau yang di Utara Sleman, Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, dan di Jogja sendiri. Artinya kita menghitung semacam itu. Dan kemudian ternyata rumah tinggal mereka itu tidak kena apa-apa kecuali hanya hujan abu yang tidak seberapa besar. Memang kemudian yang menjadi persoalan adalah rusaknya tanaman salak yang di daerah barat karena terkena abu. Tetapi sesungguhnya rumah-rumah mereka masih baik. Ya. Karena saat melihat beberapa yang di bawah di kilometer 15 itu sebenarnya tidak kena apa-apa. Oleh karena menjadi penting ini ketika memberi instruksi untuk evakuasi dan jarak tertentu bisa lebih cermat sehingga tidak semuanya harus mengungsi. Ini satu catatan dari evaluasi Merapi. Nah, Ibu Bapak dan saudara sekalian, Lewotobi laki-laki. Saya ke Lewotobi bulan Desember tahun kemarin setelah terjadi letusan pada 3 November. Jadi kira-kira hampir sebulan setelah letusan saya ke Gunung Lewotobi. Saya ketemu dengan penjaga pos pengamanan. Beliau cerita kejadian malam itu. Gunung Lewotobi laki-laki ada perubahan sifat erupsi yang awalnya diduga hanya, dan tanda kutip, hanya mungkin luncuran awan panas seperti Merapi, ternyata menjadi eksplosif. Ini yang tidak diduga. Beliau menceritakan bagaimana tengah malam itu lihat lontaran bola-bola api untuk melompati pos pengawasan. Karena pos pengawas itu ada jarak sekitar 5 km, sementara lontarannya itu sampai 7 km. Saya lihat bekasnya batu-batu yang mungkin semacam batu apung. Tetapi pada gambar yang saya tunjukkan, saya melihat tiga bekas lontaran yang membuat lubang selebar 5 meter, 5-6 meter. Itu tentu bukan persoalan yang sederhana. Ketika yang saya tunjukkan itu yang kecil ini gambar itu di area lapangan, alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia. Tetapi yang kemudian di sekolah itu juga tidak ada meninggal dunia karena sekolahnya hancur, tetapi tidak ada yang selama malam itu. Tetapi yang di pemukiman, yang gambar gede itu kan di pemukiman. Ada kemudian yang meninggal dunia di situ. Satu rumah terkena batu semacam itu. Meskipun batunya kemudian pecah, tapi panasnya luar biasa. Dan satu lagi mengenai sekolah seminari kalau tidak salah, sehingga menewaskan seorang suster. Nah, inilah yang saya sampaikan, perubahan kejadian waktu itu tidak bisa tersampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Karena tengah malam itu menurut laporan hujan, listrik mati sehingga masyarakat terlambat evakuasi. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi gunung berapi sifatnya dinamis. Di Merapi ada belokan 94 sehingga awan panas meluncur masuk ke Boyong yang biasanya itu lurus bisa sampai ke hulu Sungai Kerasak tetapi belok ke Boyong. Yang di Lewotobi perubahan yang diduga biasanya berupa awan panas tetapi berubah menjadi lontaran batu besar. Ini tentu
beliau-beliau para ahli geologi akan lebih mengerti perubahan sifat dinamis itu. Demikian juga luncuran yang saya katakan longsornya Gerboyo di 2006 itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Tadi disampaikan juga beberapa perubahan morfologi Merapi dengan segala akibatnya. Tetapi yang menjadi sangat penting bagi kita bersama, bagaimana itu diterjemahkan kepada masyarakat sehingga kemudian ada tindakan nyata dari pemerintah daerah, pemerintah kabupaten di dalam mengevakuasi, memfasilitasi evakuasi masyarakat. Nah, kembali ke Lewotobi laki-laki ini. Kalau tadi juga sudah disampaikan bagaimana masyarakat mendapat bantuan logistik. Ada satu hal ketika kami MTMC datang ke apa di Lewotobi, kami kontak juga saling bantu membantu dengan beberapa NGO yang bekerja di sana. Kami ketemu dari ZEU, dari lembaga-lembaga lain. Satu hal yang agak terlupakan yaitu pendidikan. Saya selalu mengatakan di dalam bencana apapun, seminggu setelah kejadian, sekolah harus jalan lagi. Apa wujudnya sekolah? Nah, sehingga saya mendatangkan seorang ahli di dalam pendidikan masa darurat. Dan kemudian mendapatkan fasilitas dari Dinas Pendidikan, mengumpulkan para guru-guru yang tercerai-berai karena kemudian mengungsi untuk mendirikan sekolah lagi dengan pendidikan masa darurat. Sekolah bangunan tidak ada ya. Tentu saja bagaimana kami anak-anak tetap sekolah di tenda, di bawah pohon dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang bagaimana kita memitigasi para pengungsi supaya tetap semangat dalam hidup dan kehidupan. Oleh karena itu menjadi penting di dalam mitigasi adaptasi Lewotobi itu yang kemudian dinyatakan ring 67 km, terutama di jalan 4 km banyak yang hancur. Saya juga melihat bagaimana bangunan-bangunan yang atapnya bolong-bolong tertimpa lontaran batu panas tadi. Erupsi yang berlangsung lama di Lewotobi ini kemudian beda sangat dengan Merapi. Merapi akhir November 2010 sudah turun status sehingga masyarakat kembali. Nah, saya masih ingat ketika mengantar masyarakat kembali ke dusunnya, itu ternyata kemudian mereka belum bisa berbuat apa-apa karena tanamannya rusak. Nah, alhamdulillah kami yang mungkin sangat amat cuma melihat di lapangan tanaman apa yang paling cepat tumbuh. Ternyata ketela pohon atau singkong. Dan kami kemudian mengajak masyarakat untuk mengolah singkong menjadi bahan ekonomi. Alhamdulillah ada sebuah kecamatan maupun kepala desa menjanjikan semua produk yang diolah oleh warga masyarakat akan dibeli dan digunakan untuk kegiatan kepentingan rapat dan sebagainya. Ini satu-satunya yang menarik. Salak belum bisa tumbuh waktu itu, baru singkong. Nah, ini upaya bagaimana masyarakat yang tertimpa bencana dari segi ekonomi bisa segera bangkit sehingga kemudian ini berbeda mungkin yang ada di Lewotobi. Kami juga masih sekarang mendampingi terutama di dalam kegiatan pendidikan. Alhamdulillah setelah setahun guru-guru yang melakukan pendidikan masa darurat, hari-hari ini pemerintah melalui Kemendikdasmen membangun sekolah darurat dan MDMC bersama CIS Timor diberi kesempatan untuk ikut membangun sekolah darurat yang sekarang sedang berproses. Kita harapkan akhir November selesai. Kenapa sekolah darurat? Memang kami harus segera membangun agar sekolah-sekolah yang sementara ini di tenda yang panas maupun di alam terbuka bisa pindah ke sekolah-sekolah darurat yang tidak jauh dari pemukiman. Karena sekolah darurat yang kami bangun hanya nyebrang jalan dari pemukiman. Sehingga nanti dari tempat relokasi. Sehingga masyarakat nanti akan mudah melakukan pendidikan. Ini satu hal yang sedang kami lakukan. Dan terakhir saya memang tidak memberikan banyak. Bagaimana kita memberikan kegembiraan kepada masyarakat yang mengungsi. Saudara-saudara kita yang mengungsi, mereka sangat perlu sentuhan-sentuhan kegembiraan. Ini foto saya ketika di Lewotobi kemarin, bagaimana kita sangat senang ketemu dengan adik-adik, sekedar memberikan permen, mereka sangat bergembira, kita bernyanyi bersama. Nah, maka di dalam mitigasi Merapi maupun Lewotobi,
para ahli, termasuk para pos-pos pengamatan harus bisa memahami betul jenis dan tingkat ancaman yang harus diketahui. Jenis erupsinya, apakah tadi disebutkan jenis-jenisnya, apakah lontaran eksplosif atau lelehan awan panas dan sebagainya. Karena memang bersifat dinamis. Saya ulangi lagi, kejadian 94 di Turgo dan perubahan dugaan jenis ledakan yang erupsi itu Silwotobi ternyata kemudian mestinya eh, evakuasinya beda. Ini maka perlu penentuan wilayah KRB 1, 2, 3 harus ditaati oleh masyarakat. Dan ini perlu tindakan tegas dari BNPB ataupun BPBD ataupun para NGO yang sudah dibekali pemahaman. Sehingga kita bisa dalam tanda kutip memaksa masyarakat untuk pindah. Kalau KRB 1 seperti yang kita ketahui, masyarakat pindah sementara tapi masih bisa mengelola sawahnya. Merapi menjadi menarik, ribuan sapi mati. Karena apa? Kena awan panas. Dan ketika mati menimbulkan ancaman sapi yang busuk luar biasa. Sehingga waktu itu kami mengumpulkan ban bekas untuk membakar sapi karena kemudian jangan sampai menimbulkan penyakit. Ini satuan yang mungkin waktu itu tidak terawasi dengan baik. Kemudian juga jalur evakuasi dan tempat fungsi yang bisa dipahami warga. Jalur evakuasi yang ada pada 2006 sangat diketahui oleh warga. Tetapi letusan 2010 ternyata daerah barat itu semuanya harus dikosongkan. Termasuk pos kesehatan kami ketika beberapa bulan kami datang ke sana sudah tertumpuk material setinggi 3 meter. Dan kami bersyukur hanya motor kami yang tertinggal dan kemudian hilang tertutup material. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah selain logistik yang menjadi jaminan masyarakat yang ada di Lewetobi masyarakat mendapatkan jaduk, ya. Tetapi kemudian para guru yang mengajar ini yang nampaknya belum semuanya mendapatkan haknya. Guru-guru negeri mendapatkan, tapi yang mengajar di sekolah swasta atau guru-guru sekolah honorer ini kami dapatkan keluhan kemarin sudah 5 bulan tidak digaji. Tentu persoalan. Nah, ini menjadi menarik. Kegiatan pendidikan tidak boleh berhenti. Kegiatan kesehatan, WOS. Dan kemudian di lingkungan relokasi itu air menjadi persoalan. Hari kemarin masyarakat melakukan upacara adat untuk minta turunnya hujan karena mereka sudah butuh air. Sementara di tempat sekolah darurat kami juga masih kebingungan mencari sumber air yang membutuhkan kedalaman sumur tertentu. Nah, inilah persoalan-persoalan yang mengiringi upaya mitigasi dan adaptasi yang kemudian masyarakat mengerti. Begitu ada ancaman, silakan pergi. Terakhir kami sampaikan catatan tentang Merapi kembali. Pasca erupsi 2010, kemudian 2018 ada geliat Merapi, saya dan teman-teman mencoba memahami masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat sudah mengerti, tadi sudah disampaikan, kepada siapa untuk mendapat informasi. Ada satu jaringan melalui WA Group yang mereka percayai. Mereka tidak mudah kemudian untuk percaya kepada berita-berita hoax yang kadang-kadang menakut-nakuti. Ini satu modal yang luar biasa. Cuman butuh dipelihara sehingga mereka yang harus informasi tentang Merapi mendapatkan asupan data-data yang valid sehingga mereka mengerti. Karena kan yang di RB 1 kalau memang mereka harus mengungsi tetapi mereka siang hari keadaan aman mereka masih bisa menengok sawahnya atau menengok sapinya. Karena 2010 bagaimana masyarakat tidak semua evakuasi, mereka sangat sayang kalau kemudian sapinya ditinggal meskipun kemudian sapinya banyak yang mati terbakar juga. Oleh karena itulah menjadi kepentingan para tokoh masyarakat dan juga BPPTKG maupun yang lain untuk mencermati. Alhamdulillah November ini kemarin akhir Oktober Lewotobi statusnya sudah turun tidak lagi awas karena kemudian beberapa waktu sudah mulai stabil. Tapi butuh waktu setahun. Merapi itu hanya dari Oktober kemudian November sudah bisa turun hanya sekitar 2 bulan.
Nah, inilah yang nampaknya perlu kita pahami sehingga nanti akan menjadi kebijakan bagaimana kemudian mendampingi masyarakat. Sekali lagi, semalam saya mendapatkan keluhan dari masyarakat yang kemudian guru-guru yang kerepotan sekolah, kami lapor ke Kemendikbudrismen. Pagi tadi Pak Menteri membuat video untuk memberi semangat kepada masyarakat yang para guru dan harus sekolah tempat bisa tetap pendidikan. Dan mereka responsif sekali. Hanya jam 10 tadi mereka mengirim kepada kami ucapan terima kasih kepada Pak Menteri. Artinya disinilah salah satu living harmoni tidak hanya dengan lingkungannya, tetapi pejabat memberikan perhatian ini menjadi sangat menarik. Hanya melalui video. Kami akan unggah videonya. Sedikit kami bagaimana masyarakat kemudian bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Dr. Abdul Muti, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih. Maaf, saya kesulitan untuk nguploadnya dia. Ya, baik. Terima kasih yang Bapak berikan kepada kami para guru dan siswa yang terdampak bencana pesan api Gunung Leutomiran. Tapi suaranya masuk, Pak Putih. Ya, maaf. Videonya nggak masuk ini saya. Iya. Kalau berkenan nanti dikirim ke Dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, Mas, bentar. Dapat terus memberikannya. Ya, ini saya maaf. Artinya saya cuma bagaimana menunjukkan Pak Mukti mengirim video langsung mendapatkan balasan dari masyarakat yang senang sekali mendapat perhatian. Oleh karena itulah sentuhan meskipun hanya melalui video luar biasa. Dan sekarang di era komunikasi semacam ini kita bisa kemudian melakukan hal secara cepat termasuk komunikasi kepada masyarakat. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Profesor Dr. Abdul Muti, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan motivasi yang Bapak berikan kepada kami para guru dan siswa yang terdampak bencana pesan api Gunung Leutomiran. Dukungan Bapak sangat berarti bagi kami dalam menghadapi kesulitan ini. Terima kasih Bapak atas kepedulian dan komitmen Bapak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kami berharap dapat terus memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kami. Walaupun kami masih belajar di sekolah darurat ini yang dibangunkan oleh orang-orang yang berhati mulia, namun sampai saat ini kami masih tetap bahagia. Karena bukan hanya secara fisik yang kami dapatkan, tetapi secara mental kami terus dikuatkan. Terima kasih banyak Bapak. Salam hormat dari kami guru-guru dan siswa-siswi SD Impres. Kami bangga memiliki seorang Menteri Pendidikan yang berhati mulia. Semoga Nah, ini sekedar satu catatan bagaimana secara cepat tadi malam kami kirim, tadi pagi mereka buat video ucapan terima kasih. Sekedar satu contoh bagaimana komunikasi dan pejabat di pusat dengan para pengungsi sangat mudah untuk kemudian berkomunikasi. Tadi sampaikan meningkatkan mental mereka di pengungsian. Terima kasih, ini yang saya sampaikan berkaitan dengan sedikit pengalaman kami baik di Merapi maupun di Uletobi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.